Seyakin-yakinnya Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau ada, palsu. Dan dalam rangka melindungi itu, kita tahu dia mengeluarkan budget besar sekali. Besar, bukan hanya ratusan miliar kalau menurut saya itu, bisa triliunan. Bukan penipu, berarti kita penipu. Berarti kita akan nemeni dia di neraka, benar? Nah, kalau ada yang dukung dia itu, waras nggak kira-kira? Orang menyatakan sekarang dilimpahkan ke kejaksaan. Saya pikir yang paling tegang tuh bukan teman-teman kita ini yang tegang. Justru Jokowi yang sangat tegang. Karena permainan itu yang ditunggu oleh Heru Suryo dan kawan-kawan. Ada kejar tayang di satu sisi, tapi ada di sisi lain mungkin ya setelah ini baru ada pergantian Kapolri. Jadi mau bereskan ini dulu, baru nanti ada pergantian jabatan Kapolri yang sudah lebih dari 5 tahun dijabat oleh Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya hormati, saya banggakan, khususnya kepada kita punya pejuang yang kebetulan ada di belakang saya yang kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehormatan saya diminta untuk bicara. Saya bukan lawyer, saya bukan pakar hukum. Saya hanya bekas tentara. Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara masalah hukum udah cukup jelas, dan kita juga sudah dengar bagaimana penjelasan perjuangan dari teman-teman kita, terutama ada 6 yang masih sekarang ya, RRT ditambah Pak Rizal, Bu Kurnia dengan Bung Rustam. Yang 2 sudah melarikan diri. Nggak apa-apa. Saya ingat teman kita pernah ngomong, di Indonesia ini terlalu banyak pengkhianat. Jangan kaget, jangan takut. Bung Karno dulu pada awal-awal kita merdeka juga mengatakan, perjuangan kamu generasi setelah saya akan lebih sulit karena akan menghadapi lawan yang warna kulitnya sama. Jadi ini sudah diprediksi. Nah, pada kesempatan ini yang pertama saya sampaikan kepada Bung Raises yang tinggal 6 ini ya. Pada kesempatan ini saya mau dikatakan mewakili rakyat Indonesia atau saya sendiri, sebenarnya tim yang sedang dikriminalisasi oleh aparat hukum ini adalah mewakili aspirasi kita semua rakyat Indonesia yang masih waras. Ya, ingat, waras badannya, waras jiwanya, waras pemikirannya. Kalau yang enggak, mungkin ini dianggap musuh atau dianggap lawan. Jadi sekali lagi, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bung Raises, ya, saya katakan Bung Raises. Karena Bung Raises ini sebenarnya mewakili aspirasi kita untuk menanyakan penipuan yang dilakukan oleh Jokowi. Ya, itu. Karena itu pada kesempatan ini saya pribadi maupun dengan teman-teman menyatakan kami mendukung apa yang dilakukan oleh Bung Raises dan kami membersamai. Ya kalau mau masuk bui sama juga nggak apa-apa, kalau mau nggak apa-apa. Saya udah tahu rasanya bui kayak apa kok. Ya, nggak ada ini. Nah, sebenarnya saya pribadi juga saya katakan, sudah beberapa kali saya katakan, saya yakin-yakinnya Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau ada, palsu. Nggak usah mengikuti penelitian yang dilakukan oleh RRT. Sepintas saja kita udah tahu kok. Ya. Yang pertama, lembar ijazah itu ditanyakan bertahun-tahun, si Jokowi ini nggak berani menunjukkan. Dan dalam rangka melindungi itu,
Kita tahu dia mengeluarkan budget besar sekali. Besar, bukan hanya ratusan miliar kalau menurut saya itu, bisa triliunan. Apa maksudnya? Ya karena dia mau menutupin kebohongannya. Dia berkali-kali mengatakan, nanti saya tunjukkan di pengadilan. Tidak pernah nongol satu kali pun di pengadilan. Ada apa ini? Pasti karena dia tidak punya ijazah asli. Kemudian berikutnya, kalau dari fisik, sudah banyak yang mengatakan foto yang berkacamata di ijazah yang dia tunjukkan itu bukan foto dia. Udah itu saja udah. Itu saja satu saya udah. Berarti itu palsu. Gak usah yang lain-lain katanya ada air marknya, ada apa embusnya dan lain sebagainya, gak usah. Jadi udah jelas, karena dia katakan, saya yakinnya Jokowi telah membohongi kita rakyat Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta ini. Dan itu penghinaan buat saya. Kalau Bapak Ibu gak merasa terhina ya terserah lah. Wah, kalau terhina kita sama-sama dukung Royce. Bapak Ibu nggak terhina ditipu sama manusia busuk ini. Nah, kalau terhina kita harus dukung karena kita yakin teman kita ini benar. Setelah dia menipu sekian tahun, selama dia menduduki jabatan dengan hasil menipu itu, kita bandingkan dengan pemimpin sebelumnya, ada lebih baiknya. Kerusakan yang banyak, terutama kerusakan konstitusi, undang-undang dirusak habis. Kesewenang-wenangan dia terhadap rakyat, korupsi dia terhadap aset negara luar biasa. Karena itu kalau masih ada yang mendukung dia, saya heran ini manusia atau iblis gitu. Benar. Mendukung penipu berarti kita penipu. Berarti kita akan nemeni dia di neraka. Benar. Nah kalau ada yang dukung dia itu waras nggak kira-kira? Nah karena itulah kalau saya merasa terhina benar dengan manusia satu ini. Lebih parahnya lagi sekarang dia dengan nepotismenya begitu begitu kuat, memenangkan anaknya menjadi wakil presiden dengan cara kita tahu sangat curang, sangat melanggar hukum. Bapaknya masih lebih pintar, anaknya ini domoknya kayak gini ya. Oh apa di negeri kita ini? Saya nggak tahu, bapak ibu pasti ada yang mau dipimpin Gibran itu, nggak tahu saya. Enggak, kasihan anak cucu kita. Kasihan anak cucu kita. Nah, karena itulah kalau kemarin ada buku Jokowi White Paper, habis itu kemudian apa Gibran Engine. Mudah-mudahan itu tersebar kepada pengelola negara ini, baik yang di eksekutif, di legislatif, maupun di yudikatif. Punya malu gak mereka ini yang bergelar profesor, doktor, jenderal dan lain sebagainya gitu. Memang kalau saya ngomong sama teman-teman tuh di Indonesia ini jujur sudah mati, rasa malu sudah mati gitu. Ya mudah-mudahan kita hidupkan lagi. Mudah-mudahan kita hidupkan lagi. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya udah yakin kalau Bung Roy ini benar. Kalau pengadilan jujur pasti menang. Tapi masalahnya saya ingat penegak hukum yang paling menonjol di sini polisi kan. Waduh teman saya Pak Ugro udah pulang tuh. Koni mengatakan 100% Marsok itu terlul. Berarti kita harus berhadapan dengan iblis-iblis yang berbaju coklat ini.
Pak Rizal mengatakan polisi itu di bawah sandalnya Jokowi. Betul. Itu yang kita hadapin sekarang. Kalau hukum dilaksanakan dengan jujur, saya katakan ini nggak sampai 1 hari selesai kok. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dulu saya katakan kalau saya dikasih otoritas 2 minggu tuntas ini masalah ijazah si Jokowi yang palsu ini. Tapi kita menghadapi suatu kekuatan yang sudah disiapkan sejak dulu. Mungkin sejak si Jokowi menjadi presiden, dia sudah menyiapkan pertahanan diri untuk menjaga kepalsuan dan kebohongannya. Kita bayangkan. Mungkin sejak wali kota dia sudah membuat pertahanan diri. Gubernur, apalagi presiden. Karena itu lawan yang kita hadapi cukup kuat. Tapi tidak perlu takut. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti menang. Dan ini menyangkut kehormatan kita, menyangkut tanggung jawab kita. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan mengimbau saja kepada pemerintah. Pemerintahannya dipimpin oleh Presiden Prabowo. Kemudian di bawahnya ada pejabat dan aparat, terutama aparat penegak hukum, khususnya pada kepolisian. Kalian itu punya malu, punya harga diri, dan tahu tanggung jawab tidak? Punya malu, punya kehormatan atau tidak? Tahu tanggung jawab atau tidak? Masa presiden tidak tahu Jokowi ini menipu? Hah? Dia nggak pijak, dia nggak budak. Kemudian masa tidak tahu presiden yang punya pembantu segitu banyak bahwa wakilnya dia itu dulu cuma malu-malu bangsa. Saya malu punya wakil presiden namanya Gibran. Malu. Nah ini punya malu nggak nih orang-orang ini? Kalau tadi Bapak di sini memperbincangkan, membicarakan polisi ini punya bapak namanya presiden. Presiden ini punya wakil, punya menteri. Masa tidak tahu nuansa yang ada di hati rakyat Indonesia ini? Masa tidak tahu? Keterlaluan kata tidak tahu. Tadi harus dikatakan di sana. Presiden dengan pembantu itu tidak ada yang picak. Tapi hatinya mungkin yang picak. Kenapa saya katakan begini? Ini selesai masalah ini, mudah sekali. Tapi karena rakyat lemah, dia putar-putar begitu lama segala macam gitu. Karena itu pada kesempatan ini saya mengimbau pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo. Bapak nggak tahu suasana atau nuansa hati rakyat. Bapak tidak dengar sekian banyak pejabat mengatakan Jokowi ini waktu jadi presiden menerima yang namanya apa? Yang namanya gravitasi, menerima suap, banyak pejabat. Nggak dipanggil-panggil nih. Presiden nggak panggil, polisi nggak panggil, kejaksaan nggak panggil, KPK nggak panggil. Jadi saat ini saya katakan bahwa hukum di Indonesia ini masih hukum rimba, Ya, mudah-mudahan pendekar hukum setelah ini, inilah, enggak ini yang perlu dibela, ini udah jelas benar. Saya berharap pada kesempatan juga para pakar hukum menuntut kepada pemerintah, rame-rame tentunya. Bapak tahu nggak bahwa hukum di Indonesia sudah carut marut, sudah sesuka pelaksananya. Kalau ngurut dari provinsi sana banyak sekali, malu. Tapi karena malu sudah mati, jadi udah nggak ada. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bersama dan mendukung Royce. Dan mari kita
rakyat bersatu mendukungnya. Karena beliau-beliau ini mewakili kita. Yang ketiga, saya nuntut pada pemerintah. Kecuali pemerintah udah piset, budak. Lihat amburadulnya hukum di Indonesia. Dan kita tahu hukum itu adalah fondasi berdirinya suatu negara untuk tertib, untuk damai, untuk sejahtera, dan untuk maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Pak Narko ya. Sudah berkali tadi disebutkan ya, sudah berkali-kali memang itu masalahnya kalau polisinya itu sudah di bawah sandal jepit Jokowi gitu ya. Jadinya kalau proses hukum RJ bukannya pelapornya yang datang ke kantor polisi, malah polisinya yang sowan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir hari-hari ini Pak Jokowi pasti lagi pusing sekali. Karena bayangkan selama 10 tahun dia bisa mengatur semua di negeri ini. Mulai jenderal, profesor, doktor, mau jenderal coklat, jenderal hijau, jenderal apa bisa diatur sama dia. Profesor, doktor bisa diatur sama dia. Tapi mengatur 3 orang ini nggak bisa. Hah? Coba bayangkan marahnya Jokowi melihat senyumnya orang ini. Di mana pun dia hanya senyum. Coba lihat topi beliau ini, marahnya kayak apa? Kalau beliau ini lihat tangannya begini, Jokowi kayak apa melihatnya dia? Nah, kalau beliau lihat merdeka, udah lari Jokowi. Jadi, wah, kalau ini banyak sekali orang menyatakan, kenapa Anda tidak kaget? Ya, saya nggak kaget lah. Dan Bapak ini tidak salah. Yang salah tuh yang percaya sama dia, gitu. Dan saya pikir korban Bapak ini banyak sekali 2 orang ini. Ya, banyak sekali. Ibu dari Lampung ini salah satu korban juga. Jadi, saya pikir kasus ini, ya tadi orang menyatakan sekarang dilimpahkan ke kejaksaan. Saya pikir yang paling tegang tuh bukan teman-teman kita ini yang tegang. Justru Jokowi yang sangat tegang. Karena permainan itu yang ditunggu oleh Rosario dan kawan-kawan. Permainan di lapangan terbuka. Bukan dalam lapangan yang bisa diatur-atur. Nah, masuk kejaksaan, masuk ke ruang pengadilan, maka itu masuk ke lapangan terbuka. Jadi saya pikir sekarang strategi dia setelah berkali-kali bagaimana mensiasati agar tidak masuk lapangan terbuka, sepertinya akan masuk lapangan terbuka. Nah, dan kita tidak tahu siapa yang memerintahkan agar kasus ini dibawa ke lapangan terbuka. Oke, mudah-mudahan ini adalah perintah dari penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya. Nah, siapa tahu kasus ini dilimpahkannya ke kejaksaan, ini adalah penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya, ingin menunjukkan saatnya aku menunjukkan aku yang berkuasa. Jadi mari kita doakan agar penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya ini menggunakan kasus ini untuk menunjukkan bahwa mohon maaf, walaupun dulu kau dukung aku, maka saatnya aku menunjukkan bahwa akulah penguasa nyata di negeri ini. Maka kasus ini akan aku masukkan ke lapangan terbuka. Itu kira-kira yang saya harapkan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Kalau tadi Bu Rahma menyatakan setelah COD ke Solo, maka sekarang penguasa sebenarnya men-COD-kan itu
dari Trunojoyo ke Gedung Bundar. Kan kira-kira itu yang terjadi. Jadi mari kita sambut permainan bola yang sesungguhnya di lapangan terbuka di ruang pengadilan. Dan silahkanlah teman-teman semua yang menyatakan ada jasanya, ada yang menyatakan ada asli, ada palsu, silahkan buka di ruang terbuka. Dan saya pikir Bung Roy Suryo dan kawan-kawan insya Allah siap menghadapi. Jadi ya mudah-mudahan beliau tetap sehat, karena semakin hari saya lihat semakin semakin tegang. Ya, saya takutnya setelah dibawa ke kejaksaan ini semakin tegang, dan mudah-mudahan sehat dan selesai bisa hadir di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kebohongan selama ini. Jadi Pak Suryo, Bapak semua dan kawan-kawan, Bapak adalah pahlawan untuk terhadap korban kebohongan oleh Joko Widodo selama lebih bukan 10 tahun, karena mulai dari Solo sebenarnya. Jadi mulai dari wali kota, jadi kita harus hitung semua. Dan insya Allah saya yakin rakyat akan menunggu semua ini. Dan mungkin ini aneh tapi nyata nih, ini adalah kasus yang terlama ya. Rahmat tahu bagaimana biasanya suatu berita itu hanya 2 minggu, 3 minggu. Ini udah 2 tahun lebih. Dan enggak tuh kurang-kurang, artinya publik memang menunggu sekali. Selamat datang para pahlawan. Suatu saat kami akan menyambut Bapak dan Ibu semua sebagai pahlawan kami untuk membuka kebenaran. Dan saya yakin penguasa yang sebenarnya juga akan muncul memberikan apresiasi, karena Bapak dan Ibu adalah pahlawan penyelamat bangsa dari kebohongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Bang Said Didu. Ngambil dulu. Ya. Ya, tadi dikatakan oleh Bang Said Didu ya, bahwa mudah-mudahan persidangan ini tadi menjadi lapangan terbuka. Dan ini ada memang sengaja begitu, ada penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya, itu keinginannya, sehingga membuka begitu ya, membuka penguasa sebelumnya. Nah, itu katanya Bang Said Didu, tapi saya nggak percaya, Bang. Jangan-jangan itu cuma ngarep.com. Ya, karena menurut saya penguasa sebelumnya dan penguasa yang belum berkuasa sepenuhnya itu dua-duanya tidak ada yang asli dalam diri mereka. Semuanya palsu. Jadi udah nggak usah berharap Pak Said Didu. Jangan ngasih inilah PHP. Baik, selanjutnya Bang Marwan Batubara. Terima kasih Mbak Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih bisa sharing di sini sekaligus menyampaikan aspirasi ya. Jadi kalau beberapa hari terakhir kita tersita waktunya karena ada kasus RJ misalnya oleh 2 teman kita, saya berharap itu kita tidak terlalu berlama-lama di situ. Dan fokus perjuangan kita mestinya tetap kepada Jokowi, ya. Jokowi ini ya memang salah satunya masuk lewat ijazah palsu. Tapi sekian banyak sebetulnya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Jokowi, sehingga diskusi kita dengan Pak Said dan Pak Said sudah mengungkap itu kedaulatan negara di berbagai sektor, minimal ada 5, itu sudah terampas. Ini jasa atau kejahatan? Jelas kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi karena itu, soal 2 teman kita itu, okelah mungkin mereka tidak kuat, ini lari maraton jangka panjang, mungkin baru kilometer berapa mereka tidak bisa untuk sampai finish. Tapi kita semua dan teman-teman kita di sini saya kira akan siap untuk sampai finish
sampai nanti Jokowi itu ditangkap dan diadili, kemudian Gibran itu segera dimakzulkan. Saya kira itu target kita ya. Jadi lupakan teman-teman tadi itu yang 2 orang itu, sudahlah. Kita berdoa saja mudah-mudahan ini nanti bisa tobat ya, tobat dan mau bergabung lagi dengan kita. Bergabung sesama umat Islam, ya saya kira tidak masalah. Ya, nah yang kedua, yang penting adalah kenapa ini buru-buru dilimpahkan ke kejaksaan? Jangan-jangan ada yang kejar tayang bahwa selama masih menjabat sebagai Kapolri mungkin ya, ini menurut keyakinan saya ini ya, bahwa yang bersangkutan ini punya target misalnya untuk menjebloskan minimal 3 orang RRT misalnya ya, lalu dipecah belah. Itu memang dari ada 2 klaster tadi, memang begitu caranya, tapi itu hanya sebagai cara untuk nanti ada alasan bahwa 3 orang ini tidak mau mengikuti RJ. Lalu agenda si Kapolri itu memang harus segera menjebloskan 3 orang ini masuk penjara, sehingga meskipun tidak mengikuti proses hukum yang sebenarnya, kasus mereka sudah langsung dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi ada kejar tayang di satu sisi, tapi ada di sisi lain mungkin ya, setelah ini baru ada pergantian Kapolri. Jadi mau bereskan ini dulu, baru nanti ada pergantian jabatan Kapolri yang sudah lebih dari 5 tahun dijabat oleh Sigit. Mungkin juga ada komitmen dengan Jokowi, kita tidak tahu. Banyak spekulasi, tapi keyakinan saya antara lain itu. Ingin segera dibereskan, minimal 3 orang masuk penjara, terserah itu nanti prosesnya seperti apa, yang penting masuk. Dan ini hutang sudah dibayar kepada siapa? Kepada tadi yang disebut Pak Rizal tadi itu, yang di bawah sendal itu gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira sepanjang bahwa rezim Jokowi yang sedikit berubah dengan dilantiknya Prabowo, tapi agenda utama oligarki masih tetap jalan, ya sepanjang itu masih berlaku, terserah kita bilang ini ada KUHP dan KUHP baru, itu tidak ada urusan, ya. Ada yang disebut dengan RJ, sebetulnya RJ itu yang di lama atau baru pun tidak memenuhi syarat. Misalnya ada sanksi harus di bawah berapa tadi kita diskusi, sekitar 5 tahun, atau ini 6 tahun. Sudah tidak valid sebetulnya. Banyak lagi hal-hal yang sebetulnya tidak berlaku kalau RJ mau diterapkan. Dan yang penting untuk kita ingat bahwa sepanjang tadi Geng Solo, kemudian pemerintahan sekarang ini masih di bawah kendali Geng Solo, apapun yang terjadi di soal sektor hukum kita ada yang baru, itu tidak akan pernah terjadi. Dan ini saya kira menjadi catatan bagi kita, bahwa dengan kondisi demikian maka perjuangan itu harus terus kita lanjutkan. Kenapa? Karena tadi Geng Solo masih berkuasa dan pemerintah yang ada saat ini kelihatannya ada di bawah kendali Geng Solo. Nah, yang terakhir pesannya adalah kepada yang berkuasa sekarang. Ya, ini kan banyak sekali pelanggaran. Banyak sudah undang-undang dan ketentuan atau amanat konstitusi yang dilanggar oleh Prabowo, dan itu juga sudah disampaikan sendiri oleh Presiden bahwa tidak boleh ada negara dalam negara sehingga dia akan bertindak, tapi prakteknya dia tidak melakukan apa-apa. Nah, khusus kasus ijazah palsu ini, sebetulnya logika kita sebagai orang yang punya otak ya, pemikiran itu, meskipun tidak sekolah, yang perlu dukungan pengetahuan tentang apa yang harus kita punyai misalnya, itu sudah sangat gampang untuk paham bahwa ini memang benar-benar palsu. Yang jadi masalah adalah bahwa sekarang ini Presiden mau memihak kepada orang banyak yang sudah
punya keyakinan yang sangat tinggi ini, atau mau memihak kepada orang yang memang pada dasarnya itu adalah punya ijazah palsu. Jadi karena itu, Pak Prabowo, kita harap berhentilah berretorika. Tapi laksanakanlah apa yang Anda ucapkan, termasuk Anda berjanji untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat konstitusi dan kehendak rakyat. Mayoritas rakyat, beliau ini sering sekali belakangan ini menyebut-nyebut nama rakyat. Rakyat, yang penting rakyat. Nah, sekarang rakyat ini sudah paham ada kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Anda mau milih siapa? Rakyat atau Jokowi? Itu yang saya kira yang terakhir ingin saya ingatkan. Tapi intinya adalah sebetulnya bukan mengingatkan, tapi ingin kita kasih kesempatan mungkin sampai kapan ini. Kalau memang Anda tetap saja melindungi penjahat itu, maka mungkin saja ya rakyat itu akhirnya akan minta Anda untuk segera turun dengan dengan terhormat, karena tidak mampu membela kepentingan rakyat, tapi justru membela kepentingan Joko Widodo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus berjuang untuk teman-teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.